Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa amalal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wal ifadata wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a 'alal huda wa dalal al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ila hudhurin nabil mustafa sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in wa nakhussu khususan ila hudhurati mu'allif hadzal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa may yu'awinu ala nashri hadzal kitab min asatidina wa asatidatina wa masyayikhina wa masyayikhina bi barakatihim anna lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratul kiram, para asatid, para masyayikh, para guru-guru, para orang tua, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita membuka majelis ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidup dan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang berfirman, ana ala dhanni 'abdi bi, aku bergantung prasangka hambaku terhadapku. Apabila baik prasangka kita kepada Allah, seperti itulah keputusan Allah kepada kita. Apabila buruk prasangka kita kepada Allah, bisa jadi perkara buruk itulah yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi membenahi i'tiqad, membenahi prasangka kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah pangkal pokok kehidupan kita. Oleh karena itu di pagi hari yang indah ini, mari senantiasa kita apapun yang terjadi kepada kita, apakah itu sesuai dengan harapan, apakah itu tidak sesuai dengan harapan kita, perbagus prasangka kita kepada Allah. Itu jadi doa dan itu menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini kita sedang berada dalam sakit, yakinlah dan tanamkan prasangka dalam diri kita, Allah sedang membersihkan kesalahan yang ada pada diri kita dengan kelelahan dunia diganti dengan kelapangan akhirat. Kalau Allah sedang membuat kita sibuk hari ini, maka tanamkan kepada diri kita bahwa Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk bermanfaat dengan caranya sibuk kita. Hari ini kita bangun pagi, ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang dengan usaha upaya luar biasa. Tanamkan pada diri kita, makin besar kesulitan, makin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kefakiran hari ini, kemiskinan hari ini, kekurangan pada hari ini. Tanamkan pada diri kita, Allah sedang rindu kepada kita sehingga kita bisa berzikir, sehingga kita bisa sholat, sehingga kita beribadah. Allah lagi kangen sama kita. Apapun yang ada pada diri kita, jadikan itu baik, jadikan itu sarana untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup.
Ana ala dhanni 'abdi bi. Aku bergantung prasangka hambaku terhadapku. Jangan pernah pun kita berpikir Allah enggak mengampuni dosa kita. Kalau kita punya dosa yang besar, pintu taubat Allah lebih besar lagi. Kalau kita punya maksiat yang hebat, pintu ampun Allah lebih hebat lagi. Terkadang setan membisikkan dalam hati kita adalah kewaswasan, apakah dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak. Ya. Itu dibisikkan dalam hati kita sehingga was-was terus. Kalau kita sedang beribadah, yakinlah ada 1000 pintu agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus kita baik dengan Allah, sehingga kita ingin selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk terhadap Allah, bisa jadi Allah jadikan keburukan itu ada pada diri kita. Kalau kita lagi belajar enggak hafal-hafal, enggak paham-paham, Allah lagi ingin kita banyak mengulang. Allah lagi ingin kita banyak mendapatkan pahala dengan mengulang itu terus seperti itu. Ingatkan ini pagi hari ini, yaitu belajar kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kebaikan yang kita dapatkan. Salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dzurriyyah, para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan semua umat Rasulullah SAW berada dalam kelapangan. Mudah-mudahan semua umat Rasulullah SAW berada dalam ketaatan. Mudah-mudahan seluruh umat Nabi Muhammad SAW berada di jalan ketakwaan, berada dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri bersabda, "Man aradallahu bihi khair yusib lahu." Kadang Allah mengangkat derajat kita ini dengan cara pandang yang tidak enak menurut mata kita. Kata Nabi, "Man aradallahu bihi khair yusib lahu." Barang siapa Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, bisa jadi yusib lahu, Allah berikan musibah, Allah berikan bala, Allah berikan ujian agar terangkat derajat, agar terasah sabarnya, agar terasah kesungguhan, ketaatan dan ketakwaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah contoh yang sempurna di tengah-tengah kehidupan kita, dalam hidup kita. Bagaimana Rasulullah menghadapi musibah, bagaimana Rasulullah menghadapi kelapangan, bagaimana Rasulullah menghadapi pedih perih perjuangan dakwah. Ini menjadi contoh untuk kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang istiqamah di jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai kita di bab yang ke-189. Mudah-mudahan kita mendapatkan faidah manfaat dari apa yang pernah diucapkan oleh lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syaikhul Ma'alib rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'alumi fid darin amin. Qala radhiyallahu an, babu fadlil masyi ilal masajid. Bab menjelaskan tentang keutamaan al-masyi, berjalan, perjalanan, langkah, ilal masajid, ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Enaknya orang Islam bisa masuk ke masjid, bisa beribadah ke masjid, masjid mana saja, masjid mana saja. Di kita berjalan kemudian kata masjid, masuk. Di Cikupa boleh, di Bitung boleh, di Cimone boleh, di Bogor boleh, enggak ada larangan, ya. Tidak ada larangan, ya. Semua masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat masjid diwakafkan, ya, ilal masjid. Dan setiap kita datang ke satu masjid, kemudian kita sholat di situ, kemudian kita beribadah di situ, apapun isi ibadahnya, satu tempat itu akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada para salafun as-soleh yang senang sholat sunnah di berbagai masjid. Satu malam berpindah 3, 4, 5, 6 masjid. Kenapa? Ingin itu jadi saksi kebaikan. Ada berapa masjid di sekitarnya? 30, 40,
40 masjid, 40 musola. Niatkan, ya Allah, saya pengen sholat, imam itu sholat sunnah atau tapi nggak perlu pindah terus. Ada waktu sholat sunnah pindah, ya. Ada mampir di mana, sholat tahiyatul masjid, jalan lagi. Sholat tahiyatul masjid, jalan lagi. Ya. Ilal masajid, ini diantara keutamaan umat Rasulullah SAW. Maka kalau ada umat yang mengkhususkan satu masjid hanya untuk kelompoknya saja, ini melanggar fitrah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu fadlil masyi ilal masajid. Ini memperbanyak langkah ke masjid itu untuk tujuan-tujuan yang banyak. Untuk tujuan-tujuan yang banyak. Karena ke masjid bisa jadi orang untuk sholat utamanya, bisa jadi orang ke masjid untuk i'tikaf, bisa jadi orang ke masjid untuk sholat sunnah, bisa jadi orang memperbanyak langkah ke masjid untuk ngaji dan yang lainnya, memperbanyak perjalanan ke masjid. Terutamanya berupaya berusaha sampai langkah kaki kita ke 3 masjid. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berpayah-payah keluar dari rumah kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Artinya mengeluarkan upaya luar biasa, cita-citakan. Jadi hebat ya. Cita-citanya umat Islam adalah pengen ke masjid. Bahkan Nabi yang nyuruh, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mempersulit dirimu untuk keluar rumah, untuk bepergian kecuali untuk ke 3 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. 3 nih cita-cita, ya Allah pengen sampai langkah kaki ke Masjid Haram, pengen sampai langkah kaki ke Masjid Nabawi, pengen sampai langkah kaki ke Masjid Al-Aqsa. Ini ketiga masjid ini. La tusyaddur, kata Nabi, boleh berpayah-payah untuk ketiga masjid ini. Ya. Orang Islam cita-cita jangan pengen piknik ke sana, pengen piknik ke sini. Ke Masjidil Haram belum pernah, ke Masjid Nabawi belum pernah, ke Masjid Al-Aqsa belum pernah, ke Disneyland udah 3 kali. Nah ini masalah. Ya. Nah, sekarang lagi lockdown Ustaz, nanti kalau sudah dibuka. Ya. Itu kantor pusatnya. Saya suka bilang itu kantor pusatnya. Kalau pengen dipanggil ke kantor pusat, sering-seringlah ke kantor cabang. Ya, ini masjid yang ada di komplek-komplek kita. Nanti Allah mampukan kita sampai di 3 masjid itu. Ya. Numpuk-numpuk harta. La tusyaddur rihal. Ini Nabi bilang cita-citakan gitu. Cita-citakan pengen nyampe ke 3 masjid. Nabungkah itu? Kemudian berhematkah itu? Jual tanah asal milik sendiri, jual tanah milik mertua, jangan milik sendiri, jual. Kenapa? Pengen sampai ke Masjidil Haram, pengen sampai ke Masjid Nabawi, pengen sampai ke Masjidil Aqsa. Di sana pulang akan membawa semangat perjuangan para nabi, semangat perjuangan para rasul. Ini mobil udah ganti 5 kali. Ke Masjidil Haram belum pernah, ke Masjid Nabawi belum pernah. Jelek itu mobil, udah ganti 5 kali juga. Kenapa? Oh, kata Allah tuh syadurihan. Ya. Pergi ketiga masjid ini. Ya. Malu sama Allah Subhanahu Wa Taala, malu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sombongkan, kemudian kita banggakan. Terus mengaku umat Rasulullah. Perintah Rasul belum dilakuin, perintah Rasul belum dilaksanakan. La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Ya. Nah, ini memperbanyak langkah ke masjid, memperbanyak effort untuk ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bakhil untuk ibadah, ya. Jangan pernah bakhil untuk ibadah, dan jangan ngajak orang-orang untuk ikutan bakhil seperti kita. Ya. Pakai ibadah, dikembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya kita diberikan harta, diberikan karena nikmat dunia oleh Allah untuk ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babu fadlil masyi ilal masajid.
Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, man ghada ilal masjidi aw roha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw roha. Barang siapa yang goda itu pergi pagi hari. Jadi bahasa Arab itu repotnya, pergi pagi beda, pergi siang beda, pergi sore beda, pergi malam beda, makan pagi beda, makan siang beda, makan malam beda. Kalau kita pergi aja, mau perginya pagi, mau perginya siang secara bahasa, mau perginya malam sama, mau makan pagi makan namanya, mau makan siang makan namanya, mau makan malam makan namanya. Bahasa Arab nih beda-beda. Mana goda, yakni as-sair qabla az-zawal. Goda itu adalah pergi sebelum tergelincirnya matahari, namanya goda. Barang siapa yang pergi sebelum zuhur lah, kalau bahasa kita gitu ya, ilal masjidi, ke masjid, aw roha, atau sore harinya. Roha bepergian ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Roha. Kalau malam sair itu saro, pergi malam hari ya. Ini barang siapa yang pergi pagi lah gitu, atau pergi sore, perginya ilal masjid, ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Lagun, orang Pakpiu, perginya ke Masjid At-Taqwa. Jadi yang terdekat ya. Pagi ke masjid, sore ke masjid lagi, malam ke masjid lagi. Di antara nikmat karunia yang Allah berikan kepada orang yang hatinya terikat dengan masjid, yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan berikan perlindungan kepada dia, naungan kepada dia, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mahsyar. Di mahsyar, orang yang hatinya terikat dengan masjid, berkhidmah di masjid ya, kemudian melayani orang di masjid, masya Allah ya. Jangan jauh-jauh dari masjid. Bahkan ada guru saya bilang, cari perumahan, cari kampung yang di situ ada masjidnya, yang ada masjid. Kalau nggak ada, bangun masjid. Kalau nggak ada, bangun masjid. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala orang seperti ini? A'addallahu lahu fil jannati, Allah akan siapkan baginya fil jannati, di surga, nuzulan, hidangan. Nuzulan atau nuzulun, ini adalah hidangan untuk tamu. Ini hidangan, nuzulan adalah hidangan yang disiapkan, makanan yang disiapkan untuk tetamu, bukan makanan biasa. Nah, kalau makanan biasa bisa jadi yang sudah lazim aja yang ada. Kalau pagi mah nasi uduk, siang kali ayam opor, malam ya sisa siang kalau ada, kan biasanya gitu ya, masak sekali ya. Itu biasa. Kalau nuzulan khusus. Nuzulan itu khusus, bukan makanan biasa. Makanan yang dihidangkan, yang disiapkan untuk tamu. Dan makanan yang disiapkan untuk tamu selalu istimewa. Artinya, mengartikannya adalah Allah siapkan hidangan yang tidak biasa. Allah siapkan hidangan yang istimewa untuk orang itu, untuk orang yang jalan di masjid itu. Allah. Kalau sudah tahu begini, bangun pagi kita bersemangat untuk ke masjid. Ya, kenapa? Oh, hidangannya. Ya, kalau hidangan dunia mah itulah. Nasi uduk, ya, kadang ada, kadang enggak di masjid ya. Tapi ada hidangan yang lebih hebat yang kita hendak raih dengan perjalanan kita, memaksakan kayak kita, yaitu nuzulan fil jannah. Nuzulan minallah fil jannah, yaitu hidangan istimewa dari Allah di surga. Sekali aja enggak, kullama goda uroha,
Setiap pergi pagi dan setiap pergi sore. Bisa jadi minimal pergi pagi sholat subuh, pergi sore sholat asar, pergi malam sholat isya. Udah, gak lama kok, gak lama. Dan masya Allah, masjid-masjid sekarang kan deket-deket aja, beda RT doang, bahkan satu RT, ya Allah. Bahkan cuma selisih 5 rumah saja. Ini kenapa langkah kaki kita berat sekali ke masjid? Kenapa? Kayaknya Allah, kalau menjemput rizki karunia dunia, ke Lampung dikejar, ke Jambi dikejar, Papua dikejar. Pengen hidangan, sekedar hidangan dunia, yang dapat pun gak banyak, sekali banyak pun senangnya sebentar. Ini nuzulan bil jannah, hidangan karunia Allah di surga. Mana lainnya apa? Allah sudah siapkan tempat kita di surga. Allah sudah siapkan tempat kita di surga. Udah, jangan terlampau kita sedih tentang perkara dunia nih, ya. Karena kenikmatan kita adalah di kampung tempat kita kembali, yaitu surga. Jangan pernah mengira bahwa kampung selamanya kita ini di dunia. Kampung ini sementara aja nih. Kita tinggal di sini sementara aja nih, ya. Jangan tapi makmurkan dunia, karena dunia ini siapa yang hidup 100 tahun lagi juga belum tentu, ya. Hidup enggak 10 tahun enggak tahu, wallahu a'lam. Tetapi di sana kampung halaman kita. Siapkan. Ya, ini perjalanan untuk apa saja? I'tikaf kah itu sesaat, sholat duha kan? Ada waktu untuk sholat duha di masjid, sholat duha masjid. Nabi itu diantaranya kalau hari Sabtu Rasulullah pergi ke Masjid Quba. Setiap hari Sabtu seringnya Rasulullah pergi ke Masjid Quba. Untuk apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Pergi ke masjid. Jadi pergi ke masjid itu ditambahkan, tidak selalu untuk sholat fardu. Ustaz udah khatam, sholat 5 waktu sudah khatam nih di masjid terus nih. Pengen kami tambah sholat sunnah, nggak ada masalah. Makanya masjid mah jangan digembok. Saking rapinya tuh masjid digembok. Waduh, ini ketua DKM ini, ya. Buka masjid mah. Siapa tahu orang mau sholat sunnah, orang mau baca Quran. Semua yang dilakukan di masjid min ibadah sunnah dan yang lainnya utama. Kenapa? Karena tempatnya, ya. Karena tempatnya yang utama. Ada waktu utama, ada tempat utama, ya. Sholat. Ada mungkin orang mau tahajud, ya kalau sebagian tertutup untuk kerapihan, sebagian lagi tetap dibuka, tempat wudhu dibuka, tempat sholat sekedar 2 rakaat dibuka. Kenapa? Ada hamba-hamba Allah yang lagi mengamalkan, pengen sholat sunnah di masjid, pengen baca Quran di masjid. Silakan. Alhamdulillah di kita mah banyaknya masjid dibuka, ya. Banyaknya masjid dibuka. Kemudian yang berangkat ke masjid, ya jaga adabnya. Mentang-mentang gak ada pengurusnya, suka-suka di masjid, ya. Ngotorin masjid, jangan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, anna Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW qala, bersabda Nabi, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, ya. Mandi, wudu, ini adab berangkat ke masjid. Ada berangkat ke masjid itu yaitu bersuci di rumah, wudunya di rumah, ya. Wudunya di rumah. Tapi kalau sampai masjid batal, ya nggak usah balik lagi, ya. Wudunya di rumah. Karena ketahuilah semua yang ada di masjid ini adalah wakaf, ya, untuk ibadah. Gunakan semuanya hanya untuk ibadah, ya. Semua orang sumbang, semua orang infak, semua orang sedekah ke sini untuk apa? Untuk ibadah. Maka pergunakan seefektif mungkin. Bahkan banyak air di masjid, biar air di rumah kita gunakan untuk ibadah, ya. Motor pakai, biar motor kita digunakan untuk ibadah, girang dia. Baju, pakaian yang bagus-bagus pakai, yang pantas sesuai adab masjid, ya. Saya punya paling mahalnya blue jeans, Ustaz, nggak usah dipakai, sarung yang mahal, ya. Pakai, kenapa? Girang dia, senang dia. Ya Allah, saya dipakai ibadah.
Ya Allah, alhamdulillah setelah sekian puluh tahun, ya, itu sarung dipakai ke masjid, biasanya dipakai ronda doang. Keluar setahun sekali buat ronda, yang lain mudik ya. Ini alhamdulillah dipakai ke masjid, seneng dia. Punya mobil pakai, ini hujan dikit, enggak Jumatan, hujan gitu. Pakai itu mobil, ya. Innovanya dari Avanza-nya. Sayang baru dicuci. Ya. Padahal dia senengnya kok dipakai ibadah. Man tatahhara fi baiti. Jadi segala sesuatu yang dipakai ibadah kepada Allah seneng dia. Seneng. Tsumma madha ila baitin min buyutillah. Kemudian pergi ila baitin min buyutillah. Bahasanya. Ila baitin min buyutillah. Ke salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasa Rasulullah? Enggak masjid lagi. Baitun min buyutillah. Satu rumah di antara sekian banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah, Syekh Sya'rawi Mutawalli mengatakan bahwa di antaranya ini kayat dari orang alim, orang soleh, bahwa masjid itu adalah dulunya ketika Rasul dimandikan jenazahnya, airnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, air bekas memandikan jenazah Rasulullah diangkat, kemudian dijadikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi, di mana air itu jatuh, itulah jadi masjid Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan aneh, sudah diniatkan masjid di sini, oh enggak jadi. Tiba-tiba dipindahkan. Milik siapa? Milik Allah. Baitun min buyutillah. Bahasanya satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita datang ke masjid, kita jadi tamunya siapa? Kita jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi kelaziman tuan rumah akan memuliakan tamunya. Kan gitu. Masa Allah dan Rasulullah memerintahkan kita memuliakan tamu kita, Allah enggak muliain kita ketika jadi tamunya? Makanya orang yang berangkat ke Baitullah duyufur Rahman, duyufullah, artinya apa? Duyufnya Allah, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang datang, ta'al ya duyufur Rahman, kesini wahai para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Wah, jadi sekarang ngundang pengajian, ngundang sholat, wahai para tetamu Allah Subhanahu wa taala, ditunggu di Masjid At-Taqwa. Itu pun kalau mau jadi tamunya Allah. Kita senangnya cuma jadi tamu-tamu. Jadi tamunya lurah girang gitu. Jadi tamunya camat girang gitu. Jadi tamunya bupati girang gitu. Jadi tamunya presiden, senangnya luar biasa. Ini kita setiap ke masjid jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, harus gembira. Harus gembira. Tapi nggak usah pakai selfie di depan masjid, selfie. Alhamdulillah barusan jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah, biasa aja. Ini kabar gembira buat kita. Kan ada orang koleksi foto. Setiap ada pelang masjid dia foto. Alhamdulillah. Gitu ya. Simpen, amal mah simpen. Nggak perlu semua orang tahu. Nggak perlu semua orang tahu. Penyakit. Kadang-kadang saya khawatir adalah penyakit sekarang ini, yaitu senang banget mengabadikan ibadah di dunia ketimbang mengabadikan ibadah di akhirat. Foto. Takut nggak bisa ke masjid lagi. Udah simpannya di memori kalaupun mau. Nggak usah taruh di Facebook, di Instagram, nggak usah cuma di status WA, sarwa kene. Sama saja. Hati-hati. Ini yang kata Nabi Muhammad SAW, agak melenceng sedikit. Ini yang kata Nabi Muhammad SAW. Akhafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Aku takut, yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian, atau kama qala Nabi, yaitu perkara yang paling aku khawatirkan, aku takutkan terjadi kepada kalian, asyirkul asghar, syirik kecil. Aku enggak terlampau takut kalian tidak menyembah Allah
aman insyaallah. Umat Rasulullah 1400 tahun lampau lewat sudah masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang Yahudi 40 hari udah nyembah patung sapi. Kita 1400 tahun masih menyembah Allah Subhanahu, enggak takut kata Nabi. Aku enggak takut, aku enggak terlalu khawatir. Yang aku khawatirkan adalah asyirkul asghar. Terjadi syirik kecil. Apa syirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya, menampakkan ibadah kepada makhluk, sekedar ingin mendapatkan pengakuan, apresiasi, penghargaan. Bukti tuh saya udah bisa bangun subuh, udah bisa ngaji lagi. Biar orang tahu. Untuk apa? Syirik kecil. Simpan. Makin hebat kita menyimpan satu ibadah, makin hebat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu sarser. Itu ustaz mengajak. Ustaz mengajak. Jamaah mah udah simpan aja. Udah tugas ustaz udah. Ya. Tugas para pendakwah. Udah simpan aja. Ya. Simpan ya Allah, jangan sampai. Karena bisa jadi batal tuh amal. Bisa jadi batal. Umroh oleh-oleh belum nyampe tanah air, foto udah seliweran di mana-mana. Ya. Sampai ada. Ya Allah. Saking gitu, sampai ada tuh. Ada Hajar Aswad bohongan dibikin tuh. Saking orang senang fotonya sekarang. Hajar Aswad bohongan, fotonya doang. Coba cium biar kayak nyium Hajar Aswad. Ya. Orang juga nggak percaya nyium Hajar Aswad segitu bebasnya. Ya. Gitu, foto doang. Rame tuh antri tuh. Cuman pengen foto kayak nyium Hajar Aswad. Ya. Jangan-jangan nyium Hajar Aswad sambil begini. Allah, ya. Tawaf udah putar-putar aja tuh. Ayo kamera kemana-mana. Saya bilang kita juga harus introspeksi ketika Allah larang kita untuk sampai ke rumahnya di Baitullah. Kenapa kita nggak pernah introspeksi? Kenapa kita nggak boleh haji? Kenapa nggak sulit kita berangkat haji? Pernahkah kita introspeksi kepada diri kita? Ternyata perjalanan ke sana tuh sudah berubah niat banyak. Yang berangkatnya niatnya tamasya. Ke masjid umroh tamasya. Tamasya Islami gitu. Nggak ada, kesana tuh ibadah. Berubah niat. Yang berangkatnya jalan-jalan niatnya. Yang menyelenggarakannya bukan menjadi khadim Allah, bukan berniat menjadi pelayan Allah, niat ngumpulin duit. Makanya Allah tutup, jadikan pelajaran buat kita. Emang Allah nggak mampu untuk menjadikan semua kita bisa lagi haji? Sangat mampu Allah, sangat mampu. Yang harus kadang-kadang saya introspeksi kita, ya Allah ini kenapa ini? Untuk haji, untuk umroh saja ditutup. Oh ya Allah, niat kita sudah banyak bergeser. Yang berangkat bukan niatnya jalan-jalan, bukan niatnya ibadah, niatnya jalan-jalan. Yang menyelenggarakan bukan niatnya lagi menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, kalau tagline-nya sih serem, Khadimul Haramain, udah kayak Raja Salman. Tapi niat dalam hati bukan khidmah, mengumpulkan untung, mengumpulkan rupiah, mengumpulkan real dan dolar. Allah tutup tuh, jadiin pelajaran bahwa hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke sini. Itu harus jadi pelajaran buat kita. Maka ketika masjid-masjid ditutup, ketika khutbah pertama, ya Allah, saya nangis. Kenapa saya nangis? Ya Allah, sampai segininya bala, sampai segininya ujian, sampai segininya musibah, sampai Engkau larang kami sampai di rumah-rumahmu ya Allah. Itu harus jadi introspeksi kita. Jangan selalu menyalahkan orang lain, jangan selalu tunjuk orang lain. Bisa jadi itikad kita yang salah. Bahkan suka ngobrol sama ini kalau jadwal pengajian sama ulama-ulama, sama guru-guru, jam berapa itu ngajinya? Jam 10 sampai jam 11. Maka harus siapin 1 jam lagi sekarang untuk foto ya, untuk foto. Pelajarannya sudah lupa, fotonya yang ada. Nggak apa-apa kalau disimpan sendiri ya Allah ya. Pernah malu sama Allah, malu sama guru, pernah foto sama guru.
Ya, tapi kalau hanya untuk sekedar berbangga-bangga saja, senang-senang saja, takutnya kena syirik kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti kelak di yaumil kiamah, orang yang kayak gitu tuh, orang yang beribadah pengen dilihat oleh orang lain. Kemudian kelak di yaumil kiamah, ya Allah, pahala saya mana? Ya Allah, jatah pahala saya mana? Saya kan udah ngaji, udah umroh, udah haji, udah ke masjid. Kata Allah, kok minta sama saya? Kalau bahasa bebas, kok minta sama saya? Minta dong sama dulu yang waktu di dunia kamu pengen dilihat oleh dia ibadahmu. Nggak ada bagianmu di sisiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, ya, masya Allah. Summa madha ila baiti min buyutillah. Ini kita jadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bikin senang hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Apa kita nggak siap-siap kemudian malamnya Allah mau jadi tamu Allah, besok hari Sabtu subuh berjamaah kemudian ngaji sejam lebih, ya Allah akan jadi tamu Allah, saya siapin deh, ya, saya siapin tidur dari sore supaya bisa jadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan hadis yang tadi kan hidangannya luar biasa di surga. Liyaqdiya faridatan min faraidillah. Yang ini khusus, yaitu untuk melaksanakan kefarduan, satu kefarduan, liyaqdiya untuk menunaikan faridatan, satu kefarduan min faraidillah, dari kefarduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat. Ya, untuk salat. Salat apa Ustaz? Salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan salat yang lain yang dinadarkan. Ya, ada salat fardu yang lain, yaitu salat yang dinadarkan. Salat duha asalnya sunnah, ketika dinadarkan jadi fardu. Ya, kalau misalkan saya sembuh dari sakit, saya mau salat tahajud di Masjid At-Taqwa, asalnya tahajud sunnah, tapi karena dinadarkan menjadi fardu. Jangan sembarangan nazar nih, ya. Kalau saya naik gaji, ya, saya akan bangunkan saya akan ganti karpet di Masjid At-Taqwa. Asalnya sedekah karpet sunnah, tapi karena dinadarkan jadi wajib. Kalau punya anak laki, kalau lahir anak laki, saya mau puasa Senin Kamis seumur hidup. Ya. Asalnya Senin Kamis sunnah, dinadarkan jadi wajib. Kalau misalkan saya sembuh dari sakit ini, ya, terpapar, banyak banget terpapar sekarang, ya, mudah-mudahan disembuhkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan naif, ya, penyakit sakit ini ada, kita menyikapinya agar diangkat penyakit bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya sembuh, maka saya akan kurban tahun ini, akan nyembelih kebo. Wah, udah. Kalau sapi, kambing biasa, saya akan sembelih kebo untuk kurban sendirian tahun ini. Alhamdulillah sembuh. Kurban tadinya sunnah, dinadarkan menjadi wajib. Cari kerbau tuh. Orang Banten nih, orang Cikupa nih, aslinya dulu kurbannya kerbau. Baru belakangan sapi. Zaman saya kecil kerbau tuh, potong tuh kerbau. Paling mahal kerbau bule. Ya. Nah, ini keparduan. Kanat khutuwatuhu, maka ada langkah-langkah kakinya. Langkah-langkah kakinya tadi. Berarti syaratnya satu, bersucinya di rumah. Yang kedua, untuk melakukan kefarduan. Maka setiap langkah kakinya ihdaha tahuttu khoti'atan, satunya menghapus kesalahan, satu langkah kecilnya. Belum sempurna langkah. Kalau langkah itu kan 2 sempurna, 1, 2 berhenti, ya, kanan kiri berhenti, itu satu langkah sempurna. Nah, satu langkah kecilnya ihda tahuttu khoti'atan, menghapuskan atau mengangkat satu kesalahan. Setiap langkah, belum nyampe ke masjidnya nih, belum sholatnya, bahkan belum nyampe ke masjid, satu langkahnya hapus kesalahan kita terus
berkurang. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan satu langkah yang lain, langkah kanan, langkah kiri kan gitu ya. Tarfa'u darajatan, mengangkat derajat. Satu langkah kanan, hapus kesalahan satu langkah lagi, mengangkat derajat. Terus berapa langkah sampai kita ke masjid? Ya Ustaz, ke masjidnya pakai sepeda. Ya, satu kayuhan ya. Satu kayu. Ustaz, pakai motor, pakai mobil, ya satu putaran roda lah. Kan gitu. Poinnya adalah dua ini kita mendapatkan, yaitu saat diangkat satu kesalahan, kemudian diangkat derajat. Ustadz nggak punya salah, masya Allah. Misalkan begitu, udah saking seringnya ke masjid, maka dua-duanya mengangkat derajat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah pikir kita ini, jangan pernah ada paradigma begini nih. Sama kok semua kita di mata Allah, beda, enak aja, ya. Dalam hal kedudukan, dalam hal maqam, setiap kita berbeda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita, Nabi dan Rasul aja beda. Ada Nabi, ada Rasul, ada Nabi dan Rasul, ada ulul azmi. Ya. Kita pun begitu. Ya. Ada orang yang dekat dengan Allah, ada yang sangat dekat dengan Allah, ada yang jauh, ada yang sangat jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maqam, ini derajat. Jangan dipikir sama. Semua apakah kita yang duduk di sini sama? Enggak. Kedudukannya di mata Allah berbeda. Ada yang dekat, ada yang jauh. Makanya ada konsep kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Inna min awliyaillahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya dari kekasih Allah itu adalah mereka-mereka yang enggak sedih, enggak takut. Dekatnya sama Allah. Doa yang dipanjatkan oleh kita sama, beda. Keluarnya dari lisan yang mana? Lisan yang senantiasa jujur, keluarnya hikmah, keluarnya doa yang dikabulkan. Beda. Dalilnya apa sih? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia. Kalau ada paling mulia, ada yang mulia biasa saja. Ada yang tidak mulia. Ada orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dibisikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ilham dalam hidupnya, doanya dikabulkan, ibadah hidupnya lebih berkah, membawa kedamaian, membawa ketenangan. Waliyun min awliyaillah. Wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka perbanyak langkah-langkah kaki kita untuk sholat berjamaah ke masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi orang muslim yang tidak memanfaatkan fadilah ini, memanfaatkan keutamaan ini. Ibu-ibu ajarkan anak-anaknya, suaminya, Ustaz, siapa yang mendapatkan fadilah, siapkan suaminya untuk berangkat ke masjid, siapkan anak laki-lakinya untuk berangkat ke masjid. Berserikatlah dalam amal, ya. Berserikatlah dalam amal itu, ya. Ini fungsinya ilmu nih. Ini fungsinya ilmu. Akhirnya mendapatkan pahala orang yang nyiapin bajunya, mendapatkan pahala orang yang menyiapkan tempatnya. Jadi amal jariah orang yang bangun masjidnya, begitu. Ya. Bismillah. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dari Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi Muhammad SAW yang dianugerahi suara yang indah. Kadang Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk membaca Al-Quran, ya. Rasulullah menyimak, mendengarkan. Ubay bin Ka'ab inilah yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab untuk mengimami sholat tarawih yang pertama. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qala, berkata Ubay bin Ka'ab, kana rajulun minal ansor, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor. La a'lamu ahadan ab'ada minal masjidi minhu. Kata beliau, saya ada seorang laki-laki dan saya tidak tahu ada orang yang paling jauh rumahnya dari masjid kecuali dia.
Artinya rumahnya jauh banget dari masjid. Nggak ada lagi deh yang paling jauh kecuali dia doang. Ini paling jauh nih orang, rumahnya dari masjid. Tahu mereka kalau udah mau sholat Jumat itu siap-siapnya dari kapan? Dari sahur. Dari waktu sahur. Dari waktu sahur sudah siap-siap untuk sholat Jumat. Makanya Nabi ketika Idul Fitri, Idul Adha jatuh hari Jumat, ya sudahlah. Untuk yang jauh rumahnya nggak usah ke masjid lagi. Karena jauh. Berangkatnya dari sahur udah siap-siap obor tuh. Udah siap-siap obor. Karena rumahnya jauh, kasihan Nabi di hari raya warawiri ke masjid rukhsah. Nah, kalau kita mah alah masjid 5 menit 10 menit sholat aja, nggak ada masyakoh, tidak ada kesulitan. Kalau dulu emang siap-siap, ya Allah, mau sholat Jumat dari sahur. Kita mah hari Jumat jam 11 masih nyempetin tidur jam 11. Lazim nih di beberapa masjid, ya takut insya Allah enggak, di beberapa masjid kan datang dari sini beberapa masjid ya, itu belum azan, belum ada jamaahnya. Sampai saya kadang-kadang deg-degan, ini Jumatan jadi apa kagak. Pernah ke salah satu masjid, nyampe ke masjid masih ditutup pintunya, khotib udah datang, jamaah belum. Ini jamaah pada kemana sih bang? Saya pulang lagi aja nih, gak jadi Jumatan. Biasa Ustaz, kalau di sini azan baru pada datang, biasa coba bahasanya, biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jalan rebutan so pertama hari Jumat. Jangan dijadiin kebiasaan. Karena efek rumah dekat masjid kadang-kadang belum qomat. Ustadznya juga belum lewat, nungguin ustadz. Kalau sholat jemaah ustadz itu sunnah datang belakangan. Bukan ustadz, imam itu datang belakangan. Jangan suka nungguin imam. Lah imamnya juga. Ntar kalau imamnya jalan juga WA. Imam jangan suka WA jemaah. Aneh udah jalan nih, nggak usah. Ya, udah suruh jalannya duluan. Ya Allah, hari Jumat. Belum adzan belum. Jam 11 masih nyempetin tidur. Mayan lah setengah jam. Mayan, kelewatan repot. Ini orang rumahnya paling jauh dari masjid. Kana la tukhti'u sholatun. Tidak terlewat oleh sholat. Artinya terus-terusan dia ke masjid. Paling jauh rajin ke masjid. Nggak pernah ketinggalan ke masjid. Sampai faqilalahu, ada yang bilang sama dia, sahabat kan sangat peduli. Lawis taroita himaron tarkabuhu, rupanya jalan kaki. Sudah paling jauh rumahnya jalan kaki. Dikatakan kepada lawis taroita himaron, kenapa engkau tidak beli keledai? Kenapa enggak beli kendaraan? Kalau sekarang mah kenapa enggak beli motor? Ya? Kenapa enggak beli? Tarkabuhu fi dzulma'i wa fi ramdha, yang kau kendarai ketika gelap malam dan ketika panas. Ramdha itu musim panas, Ramadan itu aslinya panas. Qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Kata dia, saya bahkan enggak senang kalau rumah saya di pinggir masjid. Bahkan saya tidak terlalu senang kalau rumah saya di pinggir masjid. Kenapa? Ini uridu ayyuk tabali mamsyaya ilal masjid. Saya pengen dicatat untuk saya mamsyaya, langkah kaki saya ke masjid. Jangankan berkendaraan, andaikan disuruh pindah ke pinggir masjid aja, saya nggak terlampau senang. Saya senang jalan kaki menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Bahkan orang-orang soleh itu fokusnya adalah akhirat. Senangnya adalah kalau banyak amal. Tidak terlampau senang dengan kemudahan dunia. Enggak senang, Pak. Enggak. Andaikan mampu juga kan jalan-jalan kaki aja. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, dan dicatat ketika kembaliku ke keluargaku. Tapi emang beda ya. Ketika berjalan kaki nih, maaf misalkan di ini masjid, dari rumah-rumah jalan kaki ke masjid, apa yang terjadi? Itu ada dakwah. Itu ada dakwah. Orang udah berduyun-duyun ke masjid. Akhirnya
yang tidak terbiasa ke masjid nyelip di antara rombongan itu, nyaman dia. Ya. Maka berarti masih tetap sunnah berjalan kaki ke masjid. Setiap hari lewat. Itu dakwah tuh. Ada hempasan informasi tuh. Ada ajakan tuh di situ. Ini orang yang kelewatan tiap hari, ya Allah, tuh orang enak amat ya bisa ke masjid. Besok mengikut Nah, besok dia baru nongol ke depan, nunggu orang itu lihat di belakangnya terus. Bayangin aja, setiap 5 waktu atau setiap hari Jumat saja, dari rumah-rumah orang Islam itu keluar berjalan kaki semua dengan pakaian yang putih, dengan pakaian yang rapi menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Indah. Akan menjadi dakwah tersendiri. Maka tetap berjalan kaki ke masjid adalah menjadi sunnah. Seukuran gak ketinggalan takbiratul ihram imam. Ustaz, kemarin saya naik motor, jalannya pas azan. Ya. Kalau sekarang jalan kaki, ya 15 menit sebelum azan. Jangan ambil kesunannya yang ini, yang lebih utama ditinggalkan, ikut takbiratul ihramnya imam. Jadi berarti umat Islam itu olahraganya juga ke masjid. Sehat kan? Sehat. Faqala Rasulullah, dan Nabi menimpali ya. Apa kata Nabi? Qad jama'allahu laka dzalika kullah. Telah Allah kumpulkan seluruhnya untukmu perjalanan itu. Benar kata Nabi. Disahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Benar itu kata Nabi. Maka jangan bersedih yang rumahnya jauh dari masjid. Pahala jalannya lebih besar. Semangat ya Allah. Tapi yang sudah rumahnya dekat masjid, pindah rumah jangan nih. Nggak usah lah repot. Ya. Mau pindah rumah, ngontrak rumah, repot. Ya. Artinya kabar gembiranya tuh di kesulitan ibadah itu ada tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngaji juga begitu. Yang rumahnya dekat sama yang jauh, besar pahala mana? Yang jauh. Pahala jalannya. Ya. Nanti pahala di tempat pengajiannya bergantung kepada khusyuknya, tidur apa enggaknya. Ya. Beda. Ya. Yang belaga melek begini. Ya. Deket tiang apa enggak itu ngaruh lagi tuh. Ya. Ngaruh lagi tuh. Ya Allah. Tapi semua berpahala. Semua berpahala. Rawahu Muslim, hadits Muslim. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu bergantung kepada besarnya kesulitan. Ya. Tapi kesulitan gak usah dicari. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala khalatil biqa'u haulal masjid. Khalat kosong. Ada tempat kosong. Khalatil biqa, telah kosong satu tempat haulal masjid, di sekitar Masjid Nabawi ada tempat kosong. Ada tempat kosong nih. Fa arada Banu Salimah, menghendaki Banu Salimah ayantakilu qurbal masjid. Satu kabilah namanya Banu Salamah pengen ngisi tempat itu. Pengen ngisi tempat yang kosong di pinggir masjid. Fabalagha dzalikan Nabi, maka sampai kabar itu kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala lahum, maka dawuh kalam Rasulullah kepada mereka. Balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Kata Nabi kepada Salamah, sampai kepadaku kabar kalian mau pindah ke dekat masjid. Qalu na'am ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Qad aradna dzalik, kami mau pindah ke situ biar dekat ke masjid, biar sholat. Dibenerin nggak oleh Nabi? Faqala Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarakum tuktab atharukum, sampai berkata Nabi bilang, Bani Salamah, tetap di kampung kalian akan ditulis athar, bekas langkah kaki kalian. Athar itu bekas, tetap aja di rumah kamu, nggak usah pindah. Jangan menimbulkan masyaqqah baru, kesulitan baru untuk ibadah. Tetap aja, setiap bekas langkah kakimu itu akan jadi saksi. Ya.
langkah kaki ke masjid itu. Nah, makanya kalau Idul Fitri disunahkan berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. Tuktab atharukum. Nah, dicatat bekas langkah kaki itu akan jadi saksi. Ketika kita mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb tahan. Kata tanah yang keinjak, saya itu senang banget waktu di dunia keinjak saya oleh dia ketika dia akan ke masjid. Doa jadi saksi kebaikan. Udah? Bekasnya Allah. Makanya bekas-bekas kebaikan itu berkah, mendatangkan berkah. Ya Allah, jangankan masjid kita nih, jangankan masjid ini udah jelas-jelas masjid. Ini tanah batu yang terinjak karena sebab kita berangkat ke masjid, jadi kebaikan jadi saksi kita. Maka orang sudah bilang, berbuat baiklah, beribadahlah, alam akan baik kepadamu. Akan baik kepada kita. Alam ini tidak baik kepada kita karena nggak dipakai ibadah sih. Harta kita nggak mendatangkan ketenangan buat kita, orang nggak dipakai ibadah. Dizakati pun nggak. Rumah gerah, luas rumahnya, berantem terus. Kenapa? Nggak dipakai ibadah sih. Nggak dipakai baca Quran. Nggak dipakai untuk sholat sunnah dan yang lainnya, nggak akrab dengan kita. Mereka tidak nyaman. Nyamannya dipakai ibadah. Tuktab atharukum, sampai berapa kali? Faqalu ma yasurna annakunna tahawwalna. Maka kami nggak senang untuk kami pindah karena Rasul ngomong seperti itu. Akhirnya nggak jadi itu, nggak jadi. Jadi yang sudah rumahnya jauh, udah tetap jadi pahala. Ini soal. Maka berangkat ke masjid itu bukan soal sehat. Ke masjid itu bukan soal lowong. Ke masjid itu bukan soal gagah. Ke masjid itu adalah soal kekuatan iman. Ke masjid itu adalah soal kerinduan terhadap Allah, kerinduan terhadap Rasulullah. Karena banyak orang lebih kuat, lebih hebat, mampu menempuh perjalanan yang jauh nyampe ke masjid gagah. Ya. Kita pengen sehat, keliling, lari, kemana-mana. Pengen sehat. Sanggup. Ke masjid masih satu komplek, kagak sanggup. Aduh, Pak, jamaah dong, pada pegel kaki. Itu ya, kalau sepedahan, nyampe Jasinga, nyampe tuh. Pengen apa? Biar sehat. Apa kita nggak pengen selamat dari neraka? Apa kita nggak ingin masuk surga? Apa nggak ingin kita banyak pahala? Kenapa nggak sanggup? Oh, bukan soal sehat, bukan soal kuat. Ini soal iman. Ini soal persepsi. Apakah yang kita cari dunia apa akhirat? Orang takut banget akan kematian sekarang ini, takut luar biasa. Tapi apa nggak takut keadaan setelah kematian? Ya, gimana apa kabarnya kita di padang mahsyar nanti? Apa kabarnya kita di alam kubur? Jadi ketakutan kematian harus membawa kita kepada persiapan akan kematian. Maka kalau orang situasi seperti Masya Allah, kita nggak nutup mata, banyak sekali korban air ini. Belum membawa kita dekat kepada Allah, belum musibah ini merubah kita mendekat kepada Allah, maka sudah betapa berkeraknya jiwa kita dengan maksiat. Betapa tebal kerak dosa dalam hati, dalam kolbu kita. Kita cuma takut kematian, diam aja di rumah, wala sholat, wala ngaji, wala sedekah, wala baca Quran, cuma takut mati aja. Saya bilang, terus kalau mati gimana? Ya, apa yang sudah ente persiapin? Kenapa nggak takut? Ya Allah, ya harus kuat nih. Nggak salah yang tadi itu, olahraga tuh nggak salah, tapi harus jadi kenapa ya kalau ke masjid saya nggak nyampe? Kenapa ya kalau ke masjid saya nggak kuat? Oh, kalau kita mau ngejar project, sudah beli tiket pesawat jam 4 atau jam 3 malam kita udah jalan. Malam kita sudah jalan. Kenapa? Takut angus tiketnya, takut projectnya batal, segala macam. Dunia tuh kita seberani itu, ya. Kita seheboh itu. Kenapa untuk akhirat
yang tempat kembali kita, yang surga ganjarannya, yang Allah yang kita tuju, kita nggak seheboh itu. Ini kan berarti ada persepsi yang harus dibenahi. Muttafaqun alaihi, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Musa, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'daman nas ajran fis shalah ab'adum ilaiha mamsyan. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam salat ab'aduhum ilaiha mamsyan, yaitu paling jauh, paling jauh langkah kakinya ke tempat salat. Ini istilahnya begini ya, kalau kita ambil analogi. Ada orang gajian 10 juta sebulan ya. Ada orang gajian 10 juta sebulan, kerjanya di Jakarta. Kerjanya di Jakarta nih, gajian 10 juta. Ada tawaran begini, mau nggak? Saya kan ada peluang digaji 50 juta, nggak usah ke Jakarta, cukup gerbang Citra saja. Cukup di gerbang Citra kerjanya, gajinya naik. Oh, mau dong. Itulah gambar apa? Gambaran bukan, maaf analoginya salah. Kita kerja di Citra nih. Nah, katakan di Citra, gaji 10 juta. Geser dikit, kerja di Bitung, gajinya 50 juta. Gaji 50 juta. Pindah kerja mau nggak? Ke Bitung, gaji 50 juta, naik berapa kali lipat? Siap. 86 ya. Pakai A depannya. Siap katanya. Ya, 86 siap. Oke. Berangkat. Jadi sama sholat jemaah. Biasa sholat di rumah sah. Geser dikit deh. Geser dikit ke masjid. Pahalanya segini hebat. Kenapa nggak mau? Ya? Kenapa tidak mau? Kalau bukan ketutup oleh syahwat. Kalau sudah bersih, mau, luar biasa. Ramaikan masjid-masjid Allah. Paling besar, paling jauh. Walladzi yantadiru shalah, walladzi, nah ini lagi. Dan yang menunggu salat hatta yusolliha, sampai dia salat mal imam beserta imam, a'dhamu ajron, lebih besar pahalanya minalladzi yusolli tsumma yanam, dari yang salat kemudian tidur. Kadang-kadang imamnya juga belum datang, ya, nanti aja, suka telat sini, ya. Kalau di sana kan nunggu qomat dulu 15 menit 10 menit, sholat di rumah aja lah, langsung tidur, beres istirahat lagi, atau bisa ngerjain yang lain. Kata Nabi, yang besar lagi adalah pahalanya orang yang menunggu ditunaikannya sholat, kemudian dia sholat bersama imam. Jadi tidak jadi percuma tuh datang ke masjid kemudian duduk. Nanti sampai satu hadis, ketika kita menunggu dikumandangkannya iqamah, hanya diam saja, nggak baca Quran, nggak ngapain, di situ nunggu, itu dicatat sholat terus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak rugi, jalan duluan. Ya. Ini berangkat ke masjid, ya. Datang paling belakangan, pulang paling duluan, kayak musuhan aja sama masjid. Ya. Entah ada apa kita dengan masjid ini, selek kan sama masjid ini. Ya. Nunggu doang, besar pahala kata Nabi. Yantadir as-sholah, nunggu waktu sholat. Duduk doang, baca Quran, enggak zikir, enggak ngapain, diem doang. Besar pahalanya. Wa an Buraidah muttafaqun alaihi, hadis tadi diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa an Buraidah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiru al-masyaina fi dzulumi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masyaina, kepada orang-orang yang berjalan kaki, fi dzulmi, di kegelapan malam, ya, gelap malam, ilal masajid, mereka pergi ke masjid, bin nuri tam, dengan cahaya sempurna, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kasih tahu, sampaikan, kabarkan kata Nabi. Para sahabat kabarkan kepada mereka, pada tabi'in, sampai ke umat, bahwa orang yang pergi di gelapnya malam ke masjid untuk sholat, Allah akan
berikan cahaya yang sempurna di yaumil qiyamah. Kapan itu? Di sirat, ya. Di jembatan. Ketika kita melintas menuju surga, nur tamam. Ketika orang gelap, ketika orang kesulitan, kita santai saja. Karena sebab apa? Karena sebab kita berjalan ke masjid di gelapnya malam. Dua kan? Salat Isya dan salat subuh. Isya gelap, subuh gelap. Ya Allah. Nur, di sini ada yang mengatakan bahwa di sirat, ada yang mengatakan bahwa kelak nanti orang yang terbiasa sholat isya dan sholat subuh berjamaah punya mimbar khusus di yaumil qiyamah. Punya mimbar, punya tempat kedudukan khusus yang indah kelak di yaumil qiyamah. Itu hadiahnya. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya. Kata Nabi, apakah engkau suka aku tunjukkan kepada sesuatu yamhullah yang akan menghapuskan Allah bihi dengan ma'al khotoya kesalahan, wa yarfa'u bid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tunjukkan isbagul wudu alal makari. Kata Nabi, mau enggak aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengan itu akan diangkat derajatmu, akan dihapuskan kesalahanmu. Kata Nabi, isbagul wudu alal makari. Pertama, sempurnain wudu. Sempurnakan wudu, tata cara bersuci kita. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki ke masjid. Bisa jadi Allah angkat derajat kita sebelum di akhirat tapi di dunia. Ternyata ketika kita rajin ke masjid, Allah perbaiki urusan rezeki kita. Nah, ketika kita sering bersolat berjamaah, Allah perbaiki urusan rumah tangga kita. Ketika sering sholat berjamaah, kemudian Allah benahi urusan lingkungan kita. Ketika kita ramaikan masjid, Allah benahi urusan negara kita. Terus begitu. Ini yarfa'an darajat. Jadi angkat derajatnya. Mulia akhirnya. Gitu. Memperbanyak langkah kaki ke masjid, wantidharus shalah ila ba'da shalah. Kemudian menunggu salat setelah melakukan satu salat. Jadi masa tunggunya sudah kemuliaan tuh. Nah, maghrib gak usah pulang lagi. Kenapa? Nunggu waktu isya. Nah, di masjid, niat i'tikaf, baca. Diam aja itu udah. Intidharus shalah ila shalah. Selesai melakukan satu salat, nunggu waktu salat selanjutnya. Coba maghrib aja. Coba maghrib ke isya. Maka tradisi orang tua kita itu maghrib isya itu jangan kemana-mana. Ya ini nunggu waktu isya. Kita jangan kemana-mana, enggak di rumah. Nonton TV. Isya mah tetap jam 10. Sudah lewat. Sampai ditakut-takutin kita kan. Ayo udah maghrib, masuk. Atau di pengajian-pengajian sampai isya. Lihat orang-orang suatu maghrib isya enggak kemana-mana, ngaji. Atau ngaji. Ya. Maka saya senang para ustad-ustad, para asatid, para duat, ya. Isi maghrib sampai ke isya itu dengan entah itu ngajar ngaji Iqra, entah terima setoran hafalan, entah apapun, manfaatkan. Kita terbawa lagi insyaallah. Tutup dengan sholat isya. Ya, udah diam, belajar diam tuh maghrib ke isya. Seneng tuh, luar biasa tuh. Maghrib biasakan dan selamatkan anak-anak kita dengan quality time dari maghrib ke isya untuk ngaji. Ya, setidaknya selamatlah sejam 2 jam itu dari handphone, dari TV, dari yang lain membuat anak kita melalai. Selamatin tuh, bikin di setiap lingkungan bikin maghrib ke isya kirim ke sini ngaji. Ya kudu mau repot. Kalau begitu mau repot orang mau dapat pahala kok. Ya kudu mau repot. Saya pikir kalau setiap saja para duat, para ustadz, para guru-guru mau tuh maghrib ke isya mengadakan pengajian, makmur insyaallah. Benar insyaallah tatanan kehidupan ini. Intihadul salat, ba'da salat, tutup dengan salat isya. Di masjid juga begitu. Ada kan halaqah kecil, ada halaqah Iqra, ada halaqah juz amma, ada halaqah tahsin, ada halaqah apa? Udah. Nah ini berjamaah
ustadz sama jamaahnya nonton TV di rumah, ya. Dah masjid-masjid hal kecil terus gitu. Dakwah ini tidak selalu dengan hal yang besar, yang kecil-kecil untuk menghidupkan masjid-masjid dari maghrib ke isya. Kalau kita pikir-pikir, pulang pun atau melakukan sesuatu pun tanggung maghrib ke isya. Intidharus shalah ba'da shalat, menunggu sholat. Kenapa maghrib ke isya Ustaz? Satu, waktunya utama, yang kedua itu paling pendek. Nah, kalau saya sarankan dari isya ke subuh kelamaan, atau subuh ke zuhur kejauhan, zuhur ke asar kejauhan. Yang paling mungkin paling enak maghrib ke isya. Udah, amalin dari yang sederhana. Fadzalikumur ribat, kata Nabi, itulah ribat. Mau ribat, mengikat diri dalam kebaikan. Ya, mengikatkan diri dalam kebaikan. Isbagul wudu alal makari, memperbagus wudu kita, sempurnakan wudu kita di waktu-waktu yang kita enggak suka, di malam, di waktu dingin. Yang kedua adalah memperbanyak langkah kaki ke masjid. Yang ketiga adalah intidharus shalah, menunggu waktu sholat. Amalin itu. Itu mengikatkan diri dalam kebaikan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid." Apabila kalian melihat seorang laki-laki ya'tadunal masajid, sering pergi ke masjid, fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian lahu bagi rajul bil iman, dengan iman, itulah orang beriman. Kata Nabi, tanda kesempurnaan iman seseorang seringnya dia pergi ke masjid. Ya. Qala Allah Ta'ala, Nabi bersabda, kan Allah bilang begini gitu, ya, dalam Qur'annya, innama ya'muru masajidallah, innama yu'ammiru, ya, innama yu'ammiru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi ukurannya beriman kepada Allah, ukurannya beriman kepada hari, ukuran kesempurnaan seseorang, mampu nggak dia mengikatkan dirinya dengan masjid. Memakmurkan masjid Allah itu dengan apa? Sholat. Ya. Utamanya kan sholat. Sanggup nggak? Nah, ya. Allah. Al-ayah. Innama ya'muru masjidallah man amana billah wal yaumil akhir. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan, dan dikatakan ini adalah hadis hasan. Walhasil semua hadis-hadis dan ayat ini adalah perintah dari Rasulullah untuk memperbanyak langkah kaki kita ke masjid Allah. Ambillah kemuliaan di situ. Ya, ambillah kemuliaan di situ. Dan aku yakin saya bahwa kemuliaan umat ini akan kembali ketika mampunya bersatu semua umat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tempat lain sulit kita untuk bersatu. Ya. Selalu ada perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad dan yang lain. Di masjidlah kita melihat umat Islam menjadi satu. Di masjid. Nah, kalau sudah ke masjid, yang kita tuju akhirat saja sudah. Yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Satukan umat di masjid. Ajak umat ke masjid. Insyaallah kemuliaan akan Allah berikan kepada kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bab selanjutnya adalah babu fadl intidhari shalah. Bab selanjutnya adalah menjelaskan tentang keutamaan menunggu waktu sholat dan keutamaan sholatnya. Insyaallah perkembangan akan kita akan bahas. Para hadirin, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tutup ta'lim kita pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari berbagai macam bala, wabah, bencana, zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang sabar, hambanya yang tawakal. Di saat seperti sekarang ini banyak saudara-saudara kita sakit dalam kesempitan, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diperbagus i'tiqadnya bahwa semua datang dari Allah, bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah lah satu-satunya zat tempat kita berharap dan memohon pertolongan. Dan tetaplah kita ikhtiar, tetaplah kita tenang, jangan terlampau panik. Ketika semua diserahkan kepada Allah, maka semua akan menjadi kecil karena besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika disandarkan kepada kita, sesuatu itu sangat rumit karena kecilnya kita. Ya. Begitu juga wabah ini, sakit ini serahan sama Allah. Kita ikhtiar semampu yang bisa kita lakukan. Cari sembuh, cari sehat, cari obat dari Allah Subhanahu wa taala. Obat yang paling utama adalah jangan jauh-jauh dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalih birkatul Qur'an bi anna Allah taala yashfina wa yashfi ummatal muslimin shifaan ajilan bi ghairi saqrin wal almin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir warham ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir warham ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir warham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa' 'anna al-bala idfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyadaid wal mihal ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadi Indonesia khassa wa min buldadil mu'minin 'amah. Ya Allahumma innaka ala ma tasha'una qadir. Ya Allah ishfa'na ya Allah ya Rabb Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi' anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala alama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.